استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على منوابه شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه الشرط. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul bersama di dalam kebaikan yang insyaallah mudah-mudahan berkat perkumpulan yang seperti ini itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam tidak akan lupa kita terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salawat dan salam terus diberikan oleh Allah, ditambah-tambah oleh Allah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tampulu kita kumpul-kumpul, mari sedikit kita membicarakan tentang betapa agungnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa luar biasanya orang yang membaca, memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah macam-macam kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang membaca doa tanpa diiringi dengan salawat, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang yang tidak dibacakan salawat, yang tertinggal salawat kepada Nabi Muhammad, maka sembahyangnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca khutbah tertinggal membaca salawat, maka khutbahnya tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertanya-tanya, apa gerangan salawat itu? Sehebat itukah salawat yang kita baca? Walau hanya sekedar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Allah sendiri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sembahyang, Allah kadang mengerjakan sembahyang. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah kadang mengerjakan puasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah engkau kepada kekasihku Nabi Muhammad, Allah sendiri nambah dahulu mahulwakan bersalawat. Betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa agungnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah sendiri
nang berdahulu mahulwakan bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah jadi kenapa kita selalu agar dalam hidup ini jangan sampai kita tertinggal lawan salawat. Mulut kita bersalawat, hati kita bersalawat, bahkan batang tubuh kita bersalawat. Apa salawat yang keluar dari mulut kita, yaitu walau hanya sekadar ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Adapun hati yang bersalawat adalah hati yang merindukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dengan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawat. Adapun salawat yang di batang tubuh, setiap gerak-gerik kita apabila mengikut dengan gerakan Nabi Muhammad, itulah yang sebenar-benar salawat, yang disebut dengan mutaba'ah zahiran wa batin. Jadi untung kita mulai bahwasanya kita suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bacaannya bujur, yang terkadang bacaan salawatnya salah aja dapat fadilah. Diceritakan seorang nelayan, jika seorang nelayan ini ketujuh bersalawat karena suka bersalawat sampai-sampai di tengah laut ketika mencari iwak pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Cuman salawatnya Sidin ini tak salah baris. Dan harusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sidin bacaan salawatnya Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad, ya kan? Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad. Karena Sidin keingatan sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kira Sidin bersalawat itu Allahumma shollu, padahal Allahumma sholli. Lalu karena Sidin ini kadang-kadang bersalawat Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad, Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad, ada lewat bubuhan ulama, ada tuan guru lewat menagur, paman pian bersalawat tak salah baris. Aturannya jangan Allahumma shollu tapi Allahumma sholli, ya kan? Jangan shollu tapi sholli. Siap guru, ulun laksanakan. Orang patuh lah. Jadi bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas jauh sudah guru tadi kapal, rupanya ada ingin pulang, jaru-jaru tadi sallu sholli kan, sallu sholli kan, sallu sholli kan. Guru jauh sudah kapal. Rupanya karena penasaran sallu atau sholli, sholli atau sallu, mendatangi sini lawan guru tadi. Guru, ulun betakun nambir pian tadi sallu ka sholli ka, sholli ka sallu ka. Guru tadi menggetar melihat amang yang mendatangi tadi. Kenapa jadi menggetar? Amang tadi berjalan di atas banyu. Jukung dah tinggal, jukung dah tinggal. Ya kayak ibarat orang malunta tu tinggal jukung lonta-lontanya dulu menyesah tuan guru sallu wasallikan. Jadi tuan guru sambil menggetar tasarah pian dia mengenai sallu wasallikan arah pian. Luar biasa salawat. Ada salah baris, ada salah benar kan apa? Nah itulah kehebatan salawat. Itu sekelumit. Akan orang yang berkumpul baca salawat, malaikat di langit sampai ke ufuk langit mencium dengan harumnya bau untung orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dipertanyakan siapa gerak ini orangnya. Nah ya kan, jadi sahabat ini mendapat kemuliaan dari Allah. Walau hanya sekadar memuji namanya aja dapat fadilah, walau hanya sekadar menggenang orangnya aja dapat fadilah, walau hanya sekadar mengikuti jejak langkahnya aja dapat fadilah. Siapa gerak orang ini? Nah itulah yang mungkin orang-orang dan ulama-ulama terdahulu menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad ini memang atas dasar cinta. Maka Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, apa gerang bedanya ulun lawan Nabi Muhammad? Maka sama dia Nabi, sama dia Rasul. Apa bedanya ulun lawan Muhammad? Ikam tahulah wahai Musa,
Perbedaan ikam dengan Muhammad. Kalau ikam musai mencari lawan ridho aku, kalau aku mencari ridhonya Muhammad. Bilanya Nabi Muhammad ridho, hanyar aku ridho juga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah begagawi, Allah memperbuat sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu atas dasar izin dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti ditakuni oleh Nabi Adam waktu di surga, akan diciptakan oleh malaikat, ditampa dari tanah beberapa tanah, daripada banyu beberapa banyu, jadilah Nabi Adam. Tang hidup Nabi Adam ditiupkan roh. Melihat Nabi Adam di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betakun sidin, kenapa ditihang surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di daun-daun pohon surga betulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana aja di surga itu di sudut-sudut tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betakun Nabi Adam, ya Allah, maka pian dia menciptakan manusia ulun jahajar seikum. Kenapa jadi imbah ngaran pian ada ngaran seorang manusia nang lain pada ulun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti ini orangnya harap benar, karena namanya bersanding dengan nama pian. Siapa garang ya Allah Muhammad nih. Bujur juga Nabi Adam ini betapun ya Allah, karena ngaran Adam nang ditulis Muhammad. Jangan yang ngaran Muhammad Adam ya Allah. Ngaran di sini kan Adam nang ditulis Muhammad. Lalu apa kata Allah, wahai Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtal aflaq. Jakanya kada inya damai kada taikam. Jakanya kada inya damai kada menciptakan alam semesta, kada menciptakan surga dan isi-isinya. Itulah yang pernah ditanyakan oleh Nabi Adam. Luar biasa. Jadi Allah dengan Nabi Muhammad itu dasar orang yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai-sampai sini dicinta lawan Nabi Muhammad. Siapa yang memuji lawan Nabi Muhammad dibalas Tuhan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Satu kita memuji Nabi Muhammad, Tuhan upahi 10 kita nang diberi Tuhan rahmat. 10 kita memuji Nabi Muhammad, 100 Tuhan membalas rahmat lawan kita. 100 kita memuji Nabi Muhammad, 1000 Tuhan nambahi rahmat lawan kita. 1000 kita memuji Nabi Muhammad, biar Tuhan kada ada balasan lain surga deh ikam. Maka menjadi Abah Guru sekumpul diceritakan oleh Abah Haji Guru Zulfianur waktu di majelis jar Abah Guru Jasidis Bari, bila kita mengamalkan salawat 1000 sehari kada mati dulu kecuali melihat tempat kita di dalam surga. Ada kegampangan salawat ya Allah. Jaka ibarat kalau boleh kalau dicontohkan bahwasanya kenapa jadi kita memuji Nabi Muhammad Allah balas dengan sekian banyaknya, karena ini masalah percintaan. Ketika kita bersalawat lawan Nabi Muhammad, kita mendukung ya Allah tambah hija Tuhannya biar rahmat lawan Nabi Muhammad ulun kedepan. Nah itu orang bersalawat. Orang-orang bersalawat jadi ditambahi Tuhan rahmat karena kita mendukung percintaan Tuhan. Jika ibarat orang pengantin nanti kita umpat andil menggani adalah yang menggani diberi diupah oleh pengantin. An-Nabi zakal arus, zakal arus. Nabi itu pengantin kan gitu. Lalu kita menggani pengantin nih, mendukung percintaan pengantin nih. Kita tukang tonton pengantin, tukang layani pengantin, diupah oleh pengantin dengan upahan yang luar biasa karena dukungan percintaan. Ya kan, dukungan percintaan ini luar biasa. Allah mencintai Nabi Muhammad, kita mendukung. Banyak menyerahkan Tuhan beri kelebihan untuk kita. Oleh karena itu dalam perkumpulan yang singkat ini mudah-mudahan selalu bertambah di hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa terus mengucapkan salawat sebagai dukungan percintaan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Siang, malam, pagi dan sore kita tidak pernah meninggalkan untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang disampaikan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita ada berkahnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita khususnya yang hadir kita berharap mudah-mudahan istiqomah mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ta'abun minta halal minta ridha ala hadhihi niyyah tilka niyyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدره العظيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب التوبة وأبواب العلم وأبواب الطاعة وأبواب الهداية وأبواب التوفيق وأبواب المعرفة وأبواب المحبة وأبواب الاستقامة وأبواب حسن الخاتمة وأبواب الشفاعة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تقضي حاجتنا يا الله، تقضي حاجتنا يا رحمن، تقضي حاجتنا يا رحيم والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.